tawasaw tabarakan di sahibul kitab al-masyhur bil usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abi Bakar wa nafa'ana bi ulumi asfar fi darin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 9 ya, hadis ke-9. Pas. Halaman 9, hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Al-haditsut tasi' an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini salah seorang pemuda daripada sahabat Rasulullah SAW yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bahkan Rasulullah memujinya, a'lam ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Di kalangan umatku yang paling memahami dan paling mengerti tentang halal dan haram adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Saking pinternya diutus. Saking pinternya diutus oleh Rasulullah ke Yaman, dan saking cintanya Rasulullah sampai diantar, dituntun, dan Rasulullah di bawah, sedangkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal di atas kuda. Tuh, saking sedemikian cintanya terhadap Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sampai mengucapkan, wallah inni la uhibbuk, sampai 2 kali ngucapin, demi Allah inni la uhibbuk. Jadi kalimat ini gak boleh disampaikan kepada yang lain kecuali memang benar-benar kita cinta. Pertama, wallahi, ini la, ada kalimat huruf lamnya, lam takkid. Ini la uhibbuk, saya mencintai engkau, sampai diucapkan 2 kali kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Setiap ada di suatu daerah, setiap ada lagi pada kumpul sedang bertanya, orang bertanya, siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Lagi ada permasalahan di antara 2 kubu, pasti mereka, yuk kita tanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, karena begitu sangat pintarnya. Jadi seluruh sahabat Rasulullah ini satu persatu nih mempunyai cerita-cerita tersendiri yang mempunyai kelebihan, satu demi satu, siapapun sahabat Rasulullah itu. Annahu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, istahyi minni, malulah kalian terhadap diriku, kata Allah kepada kita. Inda ma'asyatika, ketika engkau berbuat maksiat. Apapun ketika bermaksiat kita malu. Kenapa? Ada pantauan CCTV yang 24 jam full 4 dimensi yang terus memantau kita. Wa anna astahi minka, dan aku akan juga malu kepada engkau yaumul ardil akbar, ketika hari perhitungan nanti aku akan malu kepada engkau, kepada kalian anak-anak dari Nabi Adam. Fala u'adzibuka, sehingga maka aku tidak akan mengazab kalian. Jadi ada perasaan malu berbuat maksiat. Kita merasa seperti dipantau terus. Bagaimana sih kalau kita lagi di depan kamera, gayanya beda. Coba deh, di depan orang ngobrol, depan kamera beda. Pertama, lubang kamera segini, itu di backgroundnya itu sekian banyak orang yang melihat, menatap kita. Gayanya akan jadi beda dibanding kamera itu dihilangkan. Bagaimana kalau yang mantau ini adalah Allah melihat kita nih, pantau terus nih, kemana aja, mau di tempat yang terang, apalagi ke tempat yang gelap, yang gak kelihatan sama sekali, gelap gulita, masih kepantau, kelihatan. Baik yang tersirat, baik yang tampak ataupun tidak tampak, Allah semua melihat. Nah, Allah mengatakan, malulah kalian kepadaku ketika berbuat maksiat. Pertama, Allah mengatakan, yabna Adam, yang pertama nih, tub ilayya, tobatlah kalian kepadaku, ukrimuka, maka aku akan memuliakan kalian, karamatal anbiya, sebagaimana mulianya para nabi. Apapun kesalahan kita, sebesar apapun, kita bertobat dengan perasaan yakin dan optimis bahwa sebesar apapun dosa yang kita buat,
ampunan Allah jauh lebih besar. Ketika saya ngobrol sama tukang parkir, Ustaz, saya malu, dosa saya 2 gunung, sebesar 2 gunung. Baru 2 gunung. Coba hitung dari Sabang sampai Merauke ada berapa gunung? Itu ampunan Allah gitu. Sedikit itu. Oh, Ustaz, berarti bisa nambah ya? Bukan begitu juga gitu. Artinya jangan pesimis. Ampunan Allah itu sangat luas. Saya sudah mabok, saya sudah berzina, saya sudah membunuh, badan saya penuh dengan tato. Oh, udah dah, kamu neraka loh dah, udah nggak ada kesempatan buat bener lagi, udah tutup dah, selesai dah. Nah, membuat orang putus asa, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, lebih berdosa lagi daripada orang yang kita bahas. Nah, terus bahwa ampunan Allah tuh jauh lebih luas lagi daripada dosa yang kita telah lakukan. Intinya yang pertama adalah ya ibna Adam, tub ilayya. Allah nggak minta yang lain. Tobatlah kepadaku, maka engkau akan mulia seperti mulianya para anbiya. Ya ibna Adam, itu yang pertama. Ya ibna Adam yang kedua, la tuhawwil qalbak anni. Jangan engkau bergeser hatimu terhadapku. Fa in hawwalta qalbak anni akhdhuluka fala ansuruk. Kalau engkau bergeser hatimu dari diriku, maka aku akan menelantarkanmu, akan meninggalkanmu. Itu masih bagus sebenarnya. Kalau bahasa kita, siapa elu? Masih ada umat yang lain yang mau diurus gitu. Kalau kita meninggalkan Allah nih, bahasa kitanya, ya udah siapa elu? Udah sana, masih ada umat yang mau diurus. Nah, kalau udah sampai seperti itu, kita mau cari Tuhan siapa lagi di muka bumi ini? Nah, yang kedua itu dikatakan jangan bergeser perasaan hatimu dariku kepada yang lain. Ya ibna Adam, yang ketiga, laulaki tani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun mithla ahlil ardi. Ya ibna Adam, ketika engkau nanti bertemu denganku pada hari kiamat, dan pahala kebaikanmu dan semua kebaikanmu itu jumlahnya sangat banyak, bahkan sebanyak masyarakat bumi, lam akbal, aku tidak akan menerima, kata Allah. Berarti ada syarat ini. Lam akbal minka hatta tusaddiqoni biwa'di wa wa'idi. Sampai engkau benar-benar mentasdik, meyakini bahwa ada janji dan ada ancaman dariku. Yakin gitu loh, bahwa kalau kita mengerjakan ini janjinya Allah seperti ini. Kita yakin tuh terhadap itu. Ya sampai ada perasaan katanya A pasti nantinya B, kok nggak B? Itu kita nggak yakin. Berarti kita nggak percaya. Kalau nggak percaya, kita beranggapan bahwa Allah bohong. Jadi sia-sia tuh amal baik semuanya kalau kalian masih menganggap aku bohong. Dan kita nggak percaya terhadap ancaman Allah. Kalau kamu nanti berbuat begini, kamu akan diancam begini. Kalau kamu mau melanggar ini, kamu nanti ancamannya begini. Kalau kita nggak percaya, amal baik sebanyak apapun nggak ada gunanya. Sampai kita benar-benar tasdik, membenarkan, meyakini bahwa benar ada janji Allah dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibna Adam, yang keempat, inni ana razzaq. Wahai anak Adam, aku sesungguhnya adalah zat yang maha pemberi rizki. Wa anta marzuk, dan engkau adalah yang menerima rizki. Selesai ya. Saya memberi, kamu penerima. Saya yang memberikan rizki, dan engkau menerima. Wa ta'lam, dan engkau mengetahui anni ufika rizqaka, dan saya yang akan mencukupkan rizkimu. Fala tatruk ta'ati bisababi rizq. Jangan gara-gara masalah rizki, masalah ekonomi, engkau tidak taat kepadaku. Banyak itu terjadi. Masalah rizki, permasalahan ekonomi, kondisi lagi nggak benar, untuk makan sehari-hari aja kurang, dan takut masa depan nanti besok lagi mana, bulan depan lagi mana, nanti masa tua kita lagi mana, nanti anak-anak kita lagi mana sekolahnya. Permasalahan-permasalahan, kekhawatiran, kegundahan seperti itu jangan sampai membuat taat kita kepada Allah itu bergoyang.
Udah jelas di awal, saya ngasih rizki gitu loh. Anak kamu saya ngasih rizki, cucu kamu tuh nanti saya ngasih rizki. Kamu apa yang kamu pusingkan gitu? Seolah-olah kamulah pemberi rizki kepada anak dan cucu-cucumu. Saya ngasih rizki, kamu hanya penerima. Anakmu saya ngasih rizki, keluargamu saya ngasih rizki, dan semuanya keturunanmu itu adalah semua saya yang memberikan rizki, bukan kamu yang nanggung. Kalaupun kamu yang menerima, kamu yang memberi, itu hanya sebagai kurir, perantara saja. Kenapa perantara lebih pusing daripada yang ngasih? Gitu. Di awal disebutkan di sini, ini ana rozak, kata Allah. Aku nih, saksikan aku ini adalah pemberi rizki gitu loh. Jangan sampai gara-gara hal ekonomi, masalah rizki, kalian berpaling taat kepadaku. Nah, di sini surat tentang rizki dan takwa dan tawakal itu nanti ada di surat At-Tolak di ayat 2 dan 3. At-Tolak itu kan artinya cerai. Kenapa ada di ayat cerai ayat ini? Masalah tentang rizki dan takwa adanya di ayat itu. Nanti ada. Kita lanjut. Misalnya kata orang kita salah, kita udah minta maaf, tapi kata dia nggak mau maafin, gimana tuh? Selesai udah. Karena Maha Pemberi maaf itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita meminta maaf. Kalau dia tidak memaafkan kita, berarti ya terserah. Berarti itu sekarang urusan dia sama Allah. Tugas kita sudah meminta maaf, sudah mungkin dalam bahasa sini tobat, mengakui kesalahan. Kalau sudah mengakui kesalahan, ya tinggal tunggu saja, mudah-mudahan dia dapat hidayah dan menerima pengakuan pemaafan dari kita. Nah, jadi kembali lagi kemana? Kembali lagi nanti kepada Allah. Allah yang nanti akan menggerakkan orang tersebut. Ada perasaan gengsi untuk tidak mau mengakui permintaan maaf orang itu. Nah, biar berjalannya waktu nanti Allah yang akan mengubah, membolak-balikan hatinya dia, biar dia mau menghilangkan perasaan gengsinya itu, mau menerima maaf. Gitu ya. Ntar nanti ada dibahas. Terus fa innaka, maka andai saja intarokta taati, kalau engkau meninggalkan taat kepadaku, bisa babi rizkika, karena masalah persoalan ekonomi, masalah rizki, aujabtu alaika ukubati, maka mau nggak mau pasti aku akan memberikan azab kepada engkau. Yabna Adam, ihfaz li hadhil khisal, wahai anak Adam, hafalin tuh yang 5 tadi tuh. Ada 5 semua ya. Hadhil khisal al-khamsa walakal jannah, pasti engkau akan masuk surga. Yang pertama apa? Tobat. Yang kedua, jangan bergeser hati daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sholat pun saking nggak boleh bergesernya. Ketika kita lagi sholat menghadap kiblat, ini dada ini nggak boleh nih ngegeser nih ke arah yang lain. Ketika ada yang sesuatu yang membuat kita bergeser, harus segera kita kembalikan. Sampai sedemikiannya. Posisi duduk, ketika duduk tasyahud akhir saja posisi miring, itu nggak boleh badan miring ke sana, harus tetap menghadap kiblat. Nah, itu makanya di sini dikatakan jangan bergeser hatimu. Sampai di dalam sholat pun diajarkan kepada kita, dididik bahwa jangan berpaling dada hati ini kepada Allah. Yang ketiga adalah meyakini adanya janji dan ancaman Allah. Yang keempat, tentang masalah rizki. Yang kelima, taat kepada Allah. Jangan sampai gara-gara masalah ekonomi tidak taat kepada Allah ya. Hikayatun, ada sebuah hikayat. Nah, enaknya ini ada cerita setelah itu. Nah, cerita ini ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la taqtamu ala rizki wala yamna'ukum rizqaka an ta'ati bisababi qaulihi ta'ala. Wahai saudaraku, jangan kalian gundah, gelisah, galau, gulana ala rizki, atas permasalahan rizki, wala yamna'ukum rizqaka an ta'ati, yang membuat menahan engkau untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di masa sekarang, apalagi ditambah dengan masalah ketika COVID-19 ini,
sekian berapa bukan ribuan lagi, sekian juta orang yang dirumahkan atau di PHK. Sementara tuntutan untuk bayar listrik, air yang sifatnya wajib harus keluar itu tetap harus dikeluarkan. Tabungan juga sudah mulai mengering. Sementara tuntutan-tuntutan untuk kebutuhan rutinitas hidup harus tetap terpenuhi. Sementara pemasukan nggak ada. Jangan gara-gara itu kita nggak taat kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Intinya apa? Takwa. Nah, sehingga tadi disebutkan surat daripada wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yang Allah katakan, dan Allah akan cukupkan baginya dari rizki yang tidak pernah dia sangka. Kalau dia bekerja selama 7 jam, hasilnya pasti sekian juta. Kalau dia berpedoman pada itu, dia salah. Kalau dia setelah dia kerja, dia tawakal, bertambah dengan dia takwa, pasti hasilnya nggak sekian juta, bahkan lebih. Karena Allah nggak akan serba kekurangan kalau ngasih hambanya yang bertakwa. Kalau kita hanya mengandalkan usaha kita, kerja sehari dapat 2 juta, besok 2 juta, udah dapatnya segitu. Sementara kebutuhan itu sangat besar. Tapi kalau setelah bekerja kita tawakal pada Allah dan juga kita bertakwa pada Allah, hasilnya pasti akan lebih dibanding yang kita terima sesudah kerja kita. Dan ayat itu ada di surat At-Tolaq. Ada surat At-Tolaq, artinya perceraian. Nah, kenapa di situ dikatakan waman yattaqillah? Rata-rata permasalahan perceraian itu permasalahannya ada di masalah takwa dan rizki ekonomi. Karena kurang bertakwa mengakibatkan terjadilah tolak, perceraian. Apabila keduanya memahami tentang ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa artinya mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang, insya Allah dia akan menemukan jalan yang tidak disangka-sangka, diberikan solusi. Nah, sehingga solusinya nggak ada lain adalah ketika kondisi sekarang seperti ini adalah bertakwa. Kembali kepada Allah, jangan berpaling hati sedikit pun. Kondisi seperti apapun, jangan berpaling kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang udah ngatur nih semua. Nanti kondisi akan begini, semuanya udah Allah atur. Nggak mungkin Allah ciptakan manusia, sekian juta manusia, terus Allah bingung mau ngasih rezekinya karena masalah corona. Enggak. Terus Allah merasa senang, alhamdulillah nih, rezeki masih banyak cadangan nih, karena mereka kena virus, kena wabah. Cadangan rezeki masih banyak nih. Enggak seperti itu. Dan buktinya sampai sekarang banyak orang yang masih tetap bertahan. Nah, ada banyak orang-orang yang kita lihat terakhir berita, banyak yang bahkan melemparkan dirinya dari gedung. Dan orang-orang konglomerat, orang kaya, pengusaha, dia udah bingung, hutangnya semakin bertambah, yang ada semakin bertambah. Dengan tambahnya kasus seperti ini, bertambah banyak lagi, dia bingung. Sahamnya turun, dia putus asa, dia lompat. Dia pikir selesai urusan nggak selesai sampai di situ. Dan dia akan minta pertanggungjawabannya karena dia sudah membunuh dirinya sebelum waktunya. Nah, itu karena nggak bertakwa. Nah, kita yang sudah ngaji, kita sholat, tadarus, nah, udah kita harus bertakwa gitu. Tawakal kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang yang bertawakal pasti Allah cukupkan. Ingat loh kalimat cukupkan. Kalau cukupkan itu kebutuhan kita sehari 2 juta, Allah cukupin 2 juta. Kebutuhan kita ternyata 3 juta, Allah cukupin 3 juta. Kebutuhan kita sekarang nih udah banyak nih, nggak sangka nih, kebutuhan udah mulai sebulan ini 10 juta, Allah cukupin 10 juta. Tapi kalau dihitung-hitung 10 juta itu dari mana ya? Tapi terpenuhi semuanya. Itu buah daripada tawakal. Takwa, tawakal. Nggak bisa bertakwa, dia nggak tawakal, nggak bisa. Dan nggak bisa juga dia tawakal tanpa ada basic dia takwa. Takwa dan bertawakal. Nah, kalau dua ini sudah dilakukan, nggak ada tuh yang stres. Jalanin aja dulu. Kenapa? Karena akan tiba saatnya nanti semuanya akan indah pada waktunya. Terus hikayat ini diceritakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha."
dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah telah berikan satu paket dengan rizkinya. Sudah Allah berikan satu paket dengan rizkinya. Siapa sangka sih cicak yang nggak bisa terbang, yang dia kalau tangannya diangkat gini dia akan jatuh, tapi masih makan dan masih banyak sampai sekarang. Tambah banyak malah. Dan nggak pernah dia protes sama Allah, ya Allah, kok saya nggak kayak makhluk yang lain ya, ada tangan bisa ngambil makanan, tapi saya kasih cuman lidah doang, tapi hidup. Nggak pernah protes tuh sama manusia tuh, jangan disemprot dong nyamuk. Kok nyamuk disemprot, saya makan apa nanti? Akhirnya semuanya tetap ada gitu. Semuanya sudah diberikan paket-paket rizkinya. Kebanyakan gigit juga dia juga kan rugi. Terbangnya berat, ya ada malah tepok mati. Allah udah atur semuanya. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana datang dalam sebuah khabar, anallaha ta'ala khalaqa tayran. Nah, ada sebuah cerita Allah menciptakan sebuah burung akhdar fil hawa, burung hijau. Fil hawa ja'ala ini udah mulai cerita ya. Udah mulai cerita nih. Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa tayran, menciptakan burung akhdar yang berwarna hijau, fil hawa wa aja'ala ala zahrihi ramhan. Dan burung yang hijau ini, warna hijau, di punggungnya itu ada semacam kayak anak panah gitu, nempel. Burung ini ada anak panahnya gini nih, ramhan. Wa tahtahu batnihi, dan di bawah perutnya juga ada ramhan gini. Jadi itu burung terbang, di sini ada panah menancap, di sini ada panah menancap, tembus kayaknya ya kali ya. Jadi ada panah menancap. Wa khalaqa hutan, dan Allah menciptakan ikan paus, ikan besar nih. Ikan paus, hutan fil bahri yakulu samak, dan ikan besar itu juga dia makan ikan. Wa yadkhulu baina asnanihi, dan suka nyempil di antara gigi ikan tersebut lahmas samak, daging ikan. Dan hal itu yadurruhu wa yu'limuhu, dan hal itu menyulitkan dia dan menyakiti dia, nggak enak, nyihil. Kalau kita masuk gampang, tinggal ambil tusuk gigi sehil gitu. Ikan lah gimana, susah gitu. Nah, sementara di giginya ini nyempil nih ikan-ikan nih. Nyempil ikan-ikan. Gosok gigi juga nggak bisa. Fayakhruju ra'sahu minal ma', kemudian biasa ikan besar itu suka keluar dari lautan. Nah, gitu suka gitu, dia buka mulutnya besar, minal ma', wa yaftah famah, dan dibuka mulutnya, fayaji'u dzalika tayr, maka datang seketika burung tadi. Burung tadi al-akhdar yang warna hijau, fayadkhulu fi famil hut, masuk ke dalam mulut ikan tadi. Ketika mulut tadi nganga, burung tadi masuk. Terus ketika burung tadi masuk, ini mulut nggak bisa ditutup karena keganjil sama tombak yang tadi itu, ya. Wa akala, dan burung itu makanlah daging ikan yang nyempil di gigi ikan tadi itu. Falama fana laham min baina asnani yatiru fil hawa, dan ketika sudah habis tuh ikan semua yang nyempil di gigi ikan paus tadi, terbanglah burung tadi, terbang. Ja'alallahu ta'ala rizquhu min baina asnanihi, dan Allah sudah jadikan rizkinya burung hijau tadi itu di antara gigi ikan paus. Nggak kebayang kita rizkinya ikan ini, rizkinya burung ini kok ada di ikan hidupnya di laut. Lah gimana burung ini kok bisa makan sesuatu yang ada ikan yang hidup di dalam laut? Allah buat sebuah skenario, burung ikan tadi itu karena dia nggak nyaman dengan giginya, dia buka mulut ke atas, dan burung ini hinggap, tertahan ini mulut, dan dia makan semua yang ada di gigi ikan tadi. Selesai, dia berangkat. Oyarji'ul huta ila makanihi, dan kembalilah ikan tadi ke tempatnya lagi, turun lagi dia ke dalam. Wa yastarihu bisababihi, dan dia nyaman, enak, tentram, istirahatlah dengan kondisi seperti itu. Yakunu kullu wahidin minhum sababan, bahwasanya segala sesuatu ini berkaitan satu sama lain karena sebuah sebab. Sebabnya ikannya, giginya ada banyak ikan nyempil, maka ada burung yang makan. Kenapa burung itu bisa makan? Karena burung itu ada panahnya. Kenapa burung ini ada panahnya? Semuanya berkaitan satu sama lain. Kita berkaitan satu sama lain.
Kenapa dia beli ini? Karena dia dapat dari sini, dia dapat dari sini karena dia transaksi dari sini, semuanya berkaitan. Lihat begitu rumitnya sistem rizki yang Allah SWT berikan kepada kita. Sangat rumit sekali. Kita dapat uang, kita sudah pegang nih uang nih. Uang ini seharusnya kita bawa pulang ke rumah. Tapi ternyata di tengah jalan ada orang yang dia kelaparan, kehausan, dan dia sangat membutuhkan. Akhirnya uang itu sampai ke rumah, nggak jadi sampai ke rumah. Uang itu kita berikan kepada fakir miskin. Karena kita tinggal bingung, lah nanti setoran buat di rumah lagi mana? Ternyata di rumah ada orang yang lagi hajatan ngasih makanan ke rumah. Allah udah atur itu semua gitu loh. Allah udah atur semua. Dan itu sangat rumit sekali. Nah, karena Allah Maha Pemberi rizki dan kita hanya penerima rizki aja. Yang kita tuntut, yang dituntut sama Allah kepada kita nggak banyak. Allah nggak nuntut banyak. Yang Allah tuntut itu adalah takwa. Kamu takwa, udah urusan itu urusan aku. Karena kamu gak akan kepikiran urusan-urusan kayak rezeki kayak gini. Itu loh. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman ingin memberi makan seluruh makhluk. Bikinlah dapur umum yang besar sekali, sangat luas sekali, luas seluas-luasnya. Seluas mata memandang itu dapurnya gitu. Dipanggillah seluruh makhluk, dikasih makan satu persatu. Makanan stok udah mulai menipis. Enggak habis-habis dia datang nih. Ini baru sarapan. Datang lagi kasih. Semua kerja. Dari mulai golongan manusia, golongan jinnya, semuanya kerja. Yang bagian masak, motong ini segala macam, ngumpulin bahan segala macam lah. Bahan udah mulai menipis, cari lagi. Bahan mulai menipis, cari lagi. Dicari terus. Ini yang datang habis-habis makhluk. Dari berbagai macam makhluk habis-habis. Akhirnya Nabi Sulaiman nyerah, ya Allah. Untuk ngasih sarapan aja baru sepersekian jumlah makhluk di dunia ini, saya udah kehabisan waktu, kehabisan cara, kehabisan stok. Akhirnya udah, itu menceritakan bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rizki. Kita nggak bisa ngapain. Nabi Sulaiman yang segitu hebatnya, tinggal perintah makhluk bangsa jin tinggal nurut segala macam, masih nggak mampu lagi kita. Terus wala yatruk at-tayr bila rizki fa kaifa yatrukul insan bila rizki. Allah mengatakan, bagaimana aku akan meninggalkan seekor burung tanpa rizki? Dan gimana aku akan meninggalkan manusia tanpa rizki? Burung aja udah satu paket ada rizkinya. Masa manusia nggak akan aku berikan satu paket rizki itu? Wa fi hikayatun, dalam sebuah hikayat, Ibrahim Mabna Adham radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sufi, dan juga Ibrahim bin Adham ini adalah seorang pangeran yang sangat kaya sekali. Ibrahim bin Adham kaya sekali. Ini cerita tentang Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dia tinggalkan semua kehidupan itu, dia jalani kehidupan sufinya. Banyak cerita tapi kebanyakan ngaco. Nah, beliau di sini diceritakan bahwa beliau wakana sababun taubatihi, karena sebab taubatnya Ibrahim bin Adham, annahu kana yaman, pada satu hari minal ayyam kharaja ila shayd. Kebiasaan orang-orang kaya dulu kerjanya berburu. Fanazala manzilan wa basato sofroh. Ketika sudah berburu masuk hutan, lelah, dia mampir ke satu tempat yang tempatnya agak nyaman, rindang. Wa basato sofroh, dihamparkan sofroh. Sofroh itu semacam inilah, kayak kita mau makan di suatu tempat tuh kita alas. Dihamparkanlah alas itu, tikar. Kalau di Arab tuh sofroh tuh biasanya suka bukan di plastik. Plastik. Orang makan kan di karpet mereka. Jadi makan udah acak-acakan di sofroh itu. Nah, setelah selesai makan di sofroh itu dilipat dengan sisa-sisa makanan tuh buang. Jadi karpet ini bersih. Gitu. Kalau kita daun pisang lah gitulah. Daun pisang, cucurak. Liakulat to'am, untuk makan siang. Fabainama huwa kadzalika, dan ketika dia mulai mau makan, jaa gurab, datang burung gagak, gurab. Wa akhadha minas sufrah khubzan
bimin korhi. Ngambil tuh satu burung tadi dengan paruhnya, ngambil satu potong roti. Tuk, dia pergi lagi. Ibrahim bin Adham ngeliatin aja, nggak diganggu, liatin aja burung itu hinggap, pilih roti, diambil roti yang gede, truk, dia terbang. Wa khadha min mana tadi itu? Wa khadha min as-safra khubzan bimin wa tara fil hawa. Kemudian terbang tuh burung. Fata'ajaba Ibrahim bin Adham min zalika wa raqiba farsahu wa dhahaba ila khalfi tayr. Kemudian takjub melihat burung tadi, langsung naik ke kuda. Naik ke kuda, diikutin tuh burung. Ikutin tuh burung. Perginya kemana oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, hatta sa'idal ghurab, sampai burung itu naik ke atas gunung. Jauh perjalanannya melewati hutan sampai terus naik ke atas gunung. Wa qoba'an aina Ibrahim, sampai nggak kelihatan tuh saking tingginya. Fasa'ida Ibrahim aidan, dan Ibrahim bin Adham naik ke atas al-jabal li talabil ghurab, untuk mencari burung gagak tadi. Fara'a min ba'idin zalikal ghurab, dan nggak lama kemudian mulai sampai kelihatan tuh burung di atas. Burung gagak tadi di atas. Falamadana, ketika sudah mulai dekat Ibrahim bin Adham, taral ghurab, pergi tuh burung. Jadi burung tuh dilihat di sana. Udah kelihatan, disamperin sama Ibrahim bin Adham. Ketika sudah mendekat, burung tuh pergi, ninggalin. Fara'a Ibrahim rajulan, dan ketika itu Ibrahim bin Adham melihat ada seorang laki-laki di hutan, ada gunung, di pojokan paling ujung ada laki-laki di sana. Masdudan bil habli, dalam keadaan kondisi terikat, muttajian, jadi terikatnya begini nih, terlentang. Nah, muttajian ala qafahu, di atas punggungnya terikat gini, nggak bisa ngapain, kaki terikat nggak bisa ngapain. Ra'a Ibrahim dzalika rajul ala hadhil halah nazala turun dari kudanya. Ketika melihat, turun dari kudanya, langsung turun dari kudanya. Wahalla syadadahu, dan mulai dibuka tuh tali tadi, dibukain. Wasala nahalihi wa qissatuhu, dan Ibrahim bin Adham menanya, kenapa kok kondisinya begini? Tolong ceritain nih, kenapa kok sampai ada di atas gunung, terus dalam keadaan terikat, terus ada burung, ada roti. Kenapa ini? Apa engkau menyuruh burung tadi untuk ambil roti? Gitu. Ditanya sama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Faqala rajul, cerita mulai laki-laki tadi, ini kuntu tajiron, aku sebenarnya adalah orang pedagang. Fa'akhuduni qatta'ut thariq, di tengah jalan ada begal. Begal zaman dulu udah ada nih. Begal nih. Udah ada. Begal tersebut wa akhadhu makana mai, dan mengambil seluruh min mali yang ada pada diriku, harta dan segala macamnya. Fataluni wasadduni, kemudian dia mau membunuh saya. Banyak nih, qataluni wasadduni, dan mau membunuh saya dan mengikat saya nih, watarohuni, dan membuang saya di tempat ini untuk menghilangkan barang bukti. Diikat, disimpan di atas puncak bukit gunung fi hadil mawadi wasara li sab'ah, udah 7 hari nggak makan nggak minum. Sab'ata ayam kullu yawm yaji'ul ghurab, dan setiap hari datang tuh burung gagak. Masih rezeki. Datang tuh burung gagak bil khubzi, dengan sepotong roti. Yajlisu ala sodri, duduk di dada saya nih. Burung tadi gini-gini. Wa yukassir khubza bimin qorihi, dan dia menghancurkan roti. Jadi nggak satu roti dikasih, nggak masuk, disimpan di dadanya sama burung, dipatuk-patuk, tuk sampai hancur jadi remeh. Nah, setelah potongan-potongan kepingan itu sama burung disuapin. Nyuapin anaknya. Kayak nyuapin anaknya. Masya Allah.
Dan burung tadi ya do'ahu fi fami, dan meletakkan di mulut saya. Wa ma tarakaniallahu, dan Allah tidak meninggalkan saya dalam keadaan ja'ian, dalam keadaan lapar. Wa fitil kal ayam farokiba Ibrahim bin Adham, setelah kejadian tersebut Sayyidina Ibrahim bin Adham kemudian kembali dia ke tempat orang tadi dibonceng sama dia, naik kuda, dibawa pulang, dikembalikan ke tempat semula orang tadi, tempat dia makan tadi. Wataba Ibrahim bin Adham, dan tobatlah Ibrahim bin Adham. Tobat dalam arti kata, kan nggak ada perbuatan dosa yang dilakukan, hanya kehidupan bermewah-mewahlah sebagai pangeran yang selama ini dia lakukan. Dia tinggalkan. Roja ilallah ta'ala wa naja'a siyabahu wa fakhirahu, dan dia lepaskan baju kebesarannya dia, pangeran kebesarannya dia ditinggalkan. Dan wala basa suf, dan dia memakai baju orang kaum suf itu tuh bajunya baju kayak macam bulu domba, baju yang kusam gitu, baju yang ketika zamannya ketika itu bajunya termasuk baju yang murah, baju yang murah sekali. Wa ataqa abid, dan dia merdekakan seluruh abid-abidnya. Wa auqafa iqarahu amlakahu, dan dia jual semua harta bendanya, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, semua dijual, dilepas sama dia. Coba bisa nggak kita keyakinan kayak gitu tuh? Yakin melihat kejadian tersebut, ternyata orang yang diikat 7 hari aja di puncak bukit di sono masih dikasih rizki sama Allah. Selama ini kan kita hidup tetap berpegang terhadap rizki. Tenang, buka masih ada. Gak tawakal sebenarnya. Tenang aja, tabungan masih ada. Ada perasaan tenang, kenapa? Deposito masih ada. Ada perasaan tenang, di brankas emas masih ada. Ada perasaan tenang. Coba bayangkan, hilangkan itu semua. Mungkin detik demi detik gundah gulana, gelisah, galau. Itu berarti kita masih terikat dengan itu, bukan terikat sama yang ngasih. Mampukah kita lepas itu semua? Lepas semua baju, handphone semua lepas, semuanya lepas, kendaraan lepas, hidup apa adanya. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Ini pangeran loh, bukan PNS, bukan pengusaha. Pangeran yang dia bayangkan gimana harta bendanya banyaknya kayak gimana, sampai harta seluruh budaknya dibebaskan, harta bergerak dan tidak bergeraknya semuanya dilepaskan. Dia akhirnya apa yang dilakukan? Wa akhadha biyadi asok, dia hanya membawa sebuah tongkat. Wa tawajjahu ila Makkah, dia pergi ke Mekah bila zadin wala rohilah, dia pergi ke Mekah tanpa membawa kendaraan, jalan kaki dengan tongkat dan nggak bawa bekal. Sedemikian yakinnya dia kepada Allah bahwa dia tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Susah seperti itu. Nah, ini dia lakukan. Wa tawakkal 'ala Allah falam yahtam 'ala zadin, dan dia tidak pernah membawa bekal. Walam yabqa jayat, dan Allah membuat dia tidak pernah kelaparan selama perjalanan. Bukan dalam arti kata selama perjalanan orang tahu, oh dia kan pangeran, mampir Tuhan, makan dulu sini. Enggak, dulu kan enggak kayak zaman sekarang. Kemana aja anak raja atau anak presiden pergi pasti pada kenal. Dulu kan enggak tahu kalau sudah berpindah tempat. Hatta wasala ilal Ka'bah, kemudian singkat cerita sampailah Ibrahim bin Adham ini sampai ke kota Mekah. Wa syakarallahu ta'ala wa athna alaihi, dan kemudian bersyukurlah Ibrahim bin Adham dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkan. Innallaha balighu amri, dan Allah akan yang menyampaikan seluruh urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan segala urusan itu sesuai dengan takdirnya. At-Tolak ayat 3. Nah, itulah kenapa kita harus
bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang sekarang kita jalani ini tujuannya adalah bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Jadi endingnya kita berpuasa sekarang ini adalah bertakwa. Supaya kita apa nanti? Supaya bertawakal. Jangan sampai puasa ini ingatnya adalah satu malam takbiran, terus lebaran, terus makan semua, lepaslah semua aktivitas selama Ramadan ini tanpa kita ada perubahan pada diri kita semakin bertakwa dan tawakal kepada Allah. Itu sebenarnya. Jadi memang berat, tapi memang itulah yang harus dilakukan. Takwa dan tawakal. Jadi apapun masalahnya, takwa udah. Permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan yang berkaitan dengan anak, permasalahan berkaitan dengan masyarakat, semua ujungnya adalah takwa dan setelah itu tawakal. Kalau kita kekeh dengan usaha kita sendiri, nggak akan selesai, nggak akan beres. Cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bereskan itu semua. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari hal-hal yang tidak pernah dia sangka dan duga. Toh sebanyak-banyaknya cari rezeki juga ujung-ujungnya kita nggak bawa apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya rezeki yang kita cari, tetap kembalinya kepada Allah itu nggak bawa apa-apa. Nggak bawa baju yang kita koleksi lagi, nggak bawa baju yang bermerek lagi, cuman pakai kain kafan yang membungkus kita, selesai. Setelah itu dikubur, ditinggalin, keluarga nangisin, nangis hanya sekedar memang fitrahnya manusia sedih. 2-3 hari kemudian kesedihan hilang dan kembali seperti hidup seperti semula. Yang hidup, yang mati sudah tinggal di sana. Jadi apa yang dicari, apa yang kita sekarang kejar di dunia ini, jangan sampai malah membuat kita berpaling hati kita dan kita tidak taat kepada Allah hanya karena masalah rizki dan ekonomi. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup pengajian kita dengan doa. Sudah dikasih ya artinya? Bagus ya? Sangat bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aktarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala lazo ashrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini ra'ati Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba ajiratin asuhba wal muslimina ajma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli 3 kali ya bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli shalla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi idadatushi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.